kunjungan tokoh nasional ke Perguruan Dinia Putri Padang Panjang Sabtu 28 Januari 2023 bertepatan dengan 6 Rajab 1444 Hijriah, dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambutan sekaligus ekspos pimpinan Perguruan Dinia Putri Padang Panjang oleh Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat datang di Dinia Putri Padang Panjang, Bapak Ibu sekalian, Pak Gatot, Pak Akhtiar. Kalau Buya Anissa sudah beraksi, kita mulai bersedia. Pak Akhtiar pulang sini dulu juga tahun itu ya Pak ya, menemukan komputer waktu menjadi Menteri Sosial Indonesia. Jadi ini kan juga betul. Alhamdulillah, Dinia Putri Padang Panjang tahun ini akan berusia 1 abad. Didirikan tahun sebelum kenyatuan perpisahan. Bapak Ibu sekalian, bila kita kenal ada Perdana Menteri pertama Republik Indonesia yang bernama Sultan Syahrir, lahir tepat di tengah-tengah mulai di rumah Indonesia. Maka mohon izin Pak Gatot, Pak Akhtiar, saya akan paparan tentang sejarah ini dengan Bapak semuanya. Di masa penjajahan Belanda, ketika pendidikan untuk kaum laki-laki masih begitu sulit dan tidak mudah. Setelah seribu bertiga, ramah yang siap mendirikan Dinia Putri Padang Panjang, sebuah putri yang pertama. Di tangan perempuan pendidik akan lahir generasi berkualitas baik. Itulah kenapa Indonesia berusaha untuk mendirikan sebuah sekolah di usia beliau-beliau 23 tahun. Jadi beliau adalah seorang ulama wanita karena
anak murid dari Syekh Minangkabau, dan juga seorang bidan mendapatkan lisensi dari Militer Belanda. Tapi beliau juga seorang pejuang karena beliau adalah seorang tentara yang pada pertempuran mendirikan membuat batalion, apalagi orang yang akhirnya menjadi TKR. Beliau adalah pemimpin dan pendiri TKR untuk orang-orang sekitarnya, yang akhirnya menjadi TNI untuk orang-orang di sekitarnya. Dan menjadikan Dian Putri sebagai pusat logistik perjuangan, dan para santri dilatih untuk masuk ke hutan membantu para pejuang. Ada yang menarik. Ketika tahun 30-an, Belanda menetapkan yang namanya kalau nabi kalau bercatat tidak boleh menikah secara Islam, harus secara sistem Belanda. Dan beliau melawan. Lalu juga menetapkan kalau nanti sekolah dia tidak boleh ada sekolah Islam mengadakan Al-Quran, hadis dan kitab-kitab. Di sweeping Dian Putri, dan beliau melawan. Akhirnya beliau ditangkap selama 2 tahun di penjara sampai ke sisi kiri dari Masjid Al-Hakim yang tadi kita sholat ada di sana, Pak. Tapi setelah beliau keluar di penjara, terjadi kecelakaan kereta api di rumah di dekat itu. Untuk membawa para korban bukit tinggi sangat jauh, maka beliau perintahkan agar sekolah kelas yang dirubah menjadi rumah sakit darurat dan menjadikan Sansan sebagai perawat, karena mereka mendapatkan pendidikan kesehatan sebagai perawat. Ketika saya masuk SD, nenek saya membimbing saya menulis bimbingan yang ketiga. Di depan aula asrama Dian Putri mengatakan kepada saya, panggilan saya Zizi, itu tadi orang Belanda datang dan dia mengatakan, oh ini sekolah yang telah menyelamatkan nyawa adik saya. Maka jangan ada di kami soal toleransi. Rahmah dan manusia ada bahwa Belanda yang berjalan sana, Belanda yang kita dibantu di penjara, dan Belanda yang menjadi korban kecelakaan api adalah orang yang berbeda. Lawan beliau menembus Abuja, sedangkan Jakarta ilmu beliau sakit keras, maka beliau hadir dan acara utama. Ini tahun Tuhan juga 4 atau 5 besar untuk menjadi cikal tentara Rakyat, memasang senjata logistik dan juga memimpin perjuangan sampai menjadi TKR dan akhirnya inilah sekarang TNI. Maka ketika dia sudah melakukan datang ke Dian Putri, dia tanya, Pak, ada apa? Kami hanya bicara begini supaya pesan itu tidak teroris, cinta bangsa. Bapak gak perlu ajari kami. Bagaimana mungkin pesantren di mana pendirinya adalah pendiri tentara dan rakyat yang TNI dan juga sekarang dari Polri akan berkhianat? Tidak mungkin. Tidak mungkin pesantren yang merupakan waktunya mengorbankan hartanya untuk membeli senjata, persenjataan, memberikan kepada pasukan kita untuk merdeka 45, tidak mungkin akan berkhianat kepada Republik Indonesia. Tapi jadi tidak perlu khawatir sama pesantren. NKR dan khawatir dan kita buktikan dengan sejarah, bukan dengan kata. Ketika mendengar proklamasi kemerdekaan, Bunda Rahmah Indonesia segera memerintahkan muridnya untuk mengangkat kain tenun warna merah dan dijahitkan dengan selendang print berwarna putih, dikibarkan di depan asrama Dian Putri yang diamnya sampai sekarang masih di sana. Pada nanti kita mencari. Beliau pertama mengibarkan bendera merah putih ke Danamina. Anda sekalian, puluhan ribu tokoh sudah lahir di sekolah ini dan mereka sudah memberikan kakinya pada bangsa dan negara. Dan dinikmati generasi berikutnya akan berjuang dengan perjuangan dakwah Islam dan menjaga keutuhan negara kita. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. 2 kali setengah takbir. Allah Allah. Dari Dian Putri menaklukkan dunia meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan tokoh politik internasional, pengalaman 70 negara dan dosen di Turki oleh Ibu Dr. Nurhayati Ali Assegaf. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri
Waisili abdi wahlul dan bisari ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi perjuangannya. Saya hanya ingin tadi kan takbirnya luar biasa, ini semua semangatnya. Tadi saya juga sempat bicara bahwa yang tidak bisa, tidak ada kekuatan menurut saya. Nanti Bu ya, tadi saya juga bicara, ternyata tidak dikoreksi. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan keikhlasan. Betul ya Bu ya, tadi sudah dibenarkan. Karena apa? Saya lihat semua yang ada di sini ini terpancar sebuah keikhlasan. Yang duduk anak-anak sekalian ini terlihat dari wajahnya betapa ikhlasnya duduk di sini menunggu tamunya, para pendidiknya, pengajarnya, semua terpancar sebuah keikhlasan. Ini yang membuat kita kuat. Benar atau benar? Jadi keikhlasan dan nah disinilah yang benar-benar saya merasa bahwa saya baru datang, tapi saya merasa sangat rumit. Ketika kalau dikatakan tadi saya ngajar di Turki diundang, semua itu bukan karena Bu Nur Hayati, saya garis bawahi, bukan karena Nur Hayati alias yang adalah orang yang hebat, tapi yang hebat adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Quran dan hadis diajarkan oleh orang tua, jadilah berlian. Anak saya adalah berlian. Tahu kan berliannya? Berlian itu harus dijaga, karena ketika berlian itu cacat tidak ada harganya. Berlian itu mahal dan sinarnya dicari orang. Kamu tidak perlu bicara kemana-mana, tapi orang akan mencari berlian. Nggak perlu cari muka, nggak perlu apa, tapi jaga diri kamu. Jaganya bagaimana? Dengan ilmu. Karena Al-Quran mengajarkan, pertama yang diajarkan apa? Iqra, baca. Nah saya ingin ya, anak-anak juga, karena kelemahan kita, hilangnya ilmu pengetahuan itu dari Islam yang tadinya kita punya banyak sekali sumber ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh Islam hilang karena sekarang ada kecenderungan malas menulis. Anak-anakku sekalian, jangan pernah berkecil hati. Ayo terus bekerja. Tapi ingat, fa'iza azamta baru fatawakal Allah. Berdoa tapi berusaha dulu dan diikuti dengan doa. Itu dari saya. Ya, nanti kapan-kapan saya kepingin kalian di Jakarta mampir. Ya, saya sekarang masih menjabat sebagai Presiden Geneva Council for International Affairs and Development, kantor pusatnya di Jenewa di Swiss. Dan masih menjabat sebagai Presiden dari Nura World Institute, terdiri dari profesor-profesor dari seluruh dunia. Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia mayoritas penduduknya Muslim dan perempuan Indonesia sudah maju sejak zaman dahulu kala, dimulai dari Ibu Almarhumah Wahyu. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sini. Dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk berbicara sedikit saja tentang perkembangan dunia hari ini, bahwa anak-anakku terutama di tahun 2035 anak-anakku ada di puncak kegiatan ekonomi dunia. Indonesia akan menjadi negara 4 atau 5 terbesar di dunia setelah China, Turki, Amerika Serikat, dan 4 diperebutkan antara Jepang dan Indonesia.
Indonesia hanya akan menjadi negara ekonomi nomor 4 atau 5 menurut survei Bank Dunia kalau memenuhi satu persyaratan. Kita hari ini mengalami suatu defisit talenta digital sebanyak 9 juta. Kalau 9 juta ini didistribusikan ke setiap provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, maka pertanyaannya pada banyak bagian berapa harus anak-anak muda yang memiliki talenta digital itu. Perguruan tinggi kita hari ini tidak satupun yang menyadari tentang pentingnya talenta digital ini. Era ini adalah era digital, artinya suatu era di mana segala sesuatunya menggunakan internet untuk paling gampangnya dan terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, sehubungan dengan hal itu perlu disadari anak-anakku yang tadi dengan tukang komputer, kalau nggak bupati jadi gubernur, jadi istri gubernur, menjadi presiden, perlu menyadari bahwa digital adalah zaman Anda. Nah, digital ini lahir karena adanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah suatu revolusi di mana robot memainkan peranan yang penting dalam kehidupan. Untuk bisa menjadi digital, maka beberapa hal diperhatikan. Harus kita masuk dulu ke literasi IT. Hasil 2 tahun ini survei bahwa seluruh Indonesia literasi IT-nya di bawah 5. Jadi terpaksa kita dorong literasi, baru kemudian literasi digital, baru kompetensi digital, baru kemudian digital mindset. Dan itulah yang menimbulkan budaya digital, dan itulah yang kita dorong. Dan di dalam konteks ini kerjasama dengan Parmusi, kita mendorong dai-dai Parmusi itu adalah dai digital. Jadi kita dorong, kita training, kita kasih gratis saja karena memang kuliah sekolah ini tidak sekolah kapitalis. Memang didorong untuk mereka-mereka yang ingin kuliah dengan generasi baru. Ini yang dimaksud dengan menteri, mas menteri itu ini sebenarnya. Jadi anak-anakku, inilah kehidupan Anda. Kalau Anda ingin kuliah, bukan saja itu bisa dari sini, tidak usah ke Jakarta. Karena ilmu datang ke rumahmu, datang ke hotelmu, di mana saja, kapan saja, boleh saja, tapi hati-hati. Begitu Anda koneksi, kontrol room itu bisa dikenal. Anda sedang baca buku apa, sedang pelajari apa, dan robot yang kita ciptakan untuk itu bisa menegur Anda atau bisa menemani Anda. Sekarang belum terjadi, tetapi nantinya mahasiswa bisa memilih robot apa sebagai temannya untuk berdiskusi. Itu terjadi, sudah sampai begitu arahnya. Planning itu sudah ada, insya Allah dan tempo 4 tahun ke depan ini terwujud. Tapi yang sekarang ini harus sampai kepada level yaitu kompetensi digital. Jadi kompetensi digital ada nomor 1, setiap mahasiswa UIT harus bisa bikin website sendiri karena setiap orang pusat informasi. Yang kedua, bisa membuat animasi, bisa mengedit video, bisa coding dan streaming. 5 dasar ini saya minta Bu, kalau ada yang pintar-pintar hebat, 10 orang saya training gratis saja Bu, nggak pakai bayar. Dengan demikian diharapkan bahwa perguruan dunia putri ini yang sudah mempunyai lintasan sejarah yang luar biasa, jangan gagap pada waktu masuk era digital ini. Saya kira itu beberapa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal kita kepada bangsa ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kepada Bapak kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah
La haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saya sendiri, karena sejak kemarin saya datang, luar yang mendatang. Setiap saat saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, dan yang di hadapan saya, anak saya ini juga makanya bersyukur bahwa anak-anak bisa duduk di sini, bisa berada di dekat sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat dari kegelapan orang hingga kita bisa bersama-sama di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu kebanggaan saya bisa berada di sini, hanya menyatukan hati untuk membalut luka ini. Itulah tugas aksi Selamat Indonesia. Saya tadi duduk di situ, hampir menangis. Ya, seorang wanita muda yang sangat luar biasa. Pak. Ternyata di pelosok ini seorang wanita lah yang buat saya bisa jadi panglima TNI. Karena membentuk TNI di sini seorang wanita. Jangan sampai kalah dengan Bu Faisal. Anak-anak sekalian, ini adalah teknik komunikasi supaya kalian bangun dan melihat lagi, karena ada sesuatu yang penting. Sekarang saya tanya, yang paling depan, ya kamu, ya. Apa cita-citamu? Bangun. Berdiri, coba berdiri. Ya, kamu? Ya. Saya kacamata ya. Apa cita-citamu? Cita-cita saya, Pak. Ya. Semoga kalau Allah mengizinkan, saya ingin menjadi seorang dokter anak yang dapat menemukan obat kanker yang mutakhir sekarang dan menjadi kepala WHO. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya. Ini yang paling ada yang sana, ya, berdiri. Apa sih kamu? Cita-cita saya pengen jadi pengusaha muda, Pak. Pengusaha? Pengusaha sukses muda. Pengusaha muda? Pengusaha apa? Pengusaha pertanian, Pak. Pertanian. Yang paling belakang, ujung. Ya. Jika Allah mengizinkan, saya ingin menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Dokter apa? Dokter spesialis penyakit dalam. Spesialis? Ya, silakan duduk. Saya pikir yang 3 orang ini tidak usah sekolah di sini. Tidak usah sekolah di sini. Sekolah ini didirikan oleh orang yang sangat luar biasa dan melahirkan orang-orang yang luar biasa. Kalau cuma mimpi menjadi dokter spesialis, kalau untuk buat obat kanker tadi spesialis, tapi lagi apa? Saya sekedar pengusaha biasa saja, nggak usah sekolah di sini. Ngapain? Keluar aja dari sini. Yang sekolah di sini bukan mimpi menjadi dokter, tetapi mimpi punya rumah sakit besar. Jelas? Dan punya laboratorium untuk membuat obat kanker. Bukan cuma pengusaha, tapi jadi presiden yang bisa meresahkan pengusaha negeri ini. Jelas?
kecil jangan di sini. Karena semua fasilitas ada di sini. Jelas? Jelas. Gimana coba caranya meraih mimpi? Ayo. Gimana? Hah? Karena waktu yang terbatas, saya sepakat saja ya. Dengarkan. Karena itu juga yang saya praktekkan. Yang pertama kali, tanamkan pada dirimu bahwa kamu ingin menjadi orang yang memiliki rumah sakit yang menampung semua dokter spesialis hebat, dan sekaligus obat-obatnya pun sekarang punya obat di sini. Contohnya begitu. Maka kamu tanamkan seperti itu. Kemudian kamu yang pertama kali lakukan adalah kamu sudah punya mimpi. Lalu yang kedua, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bahwa kamu yakin dan optimis doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau doa tanpa optimis tidak akan bisa. Dan jangan berubah. Begitu kamu sudah di fakultas kedokteran, semester pertama kamu IP-nya cuma 2,7, ya Allah, saya dokter umum saja, nggak jadi dokter. Naik lagi, ya Allah, dokter spesialis saja. Ya Allah akan mengabulkan. Ya yang paling kecil kan itu adalah dokter umum saja. Jelas ya? Jadi doamu tidak boleh berubah kapanpun juga. Tuh. Yang kedua, kamu harus optimis bahwa mimpimu itu akan tercapai. Tapi ingat, kamu bukan pemimpi. Ya, kamu bukan pemimpi. Maka kamu harus action. Kamu harus lakukan. Yang lebih dari yang kamu lakukan sekarang. Kalau sekarang kamu belajar cuma 1 jam, belajar cuma 1 materi, ditingkatkan mungkin 2 jam. Kalau kamu cuma referensi ada di sini, ditingkatkan. Keliling dunia kamu mencari referensi-referensi yang terbaru. Kalau kamu coba mengerjakan PR yang biasa-biasa saja, kamu buat kejutan kepada dosen-dosenmu bahwa saya punya referensi seperti ini, sehingga dosenmu akan mengakui bahwa kamu hebat, harusnya kamu di sini. Action. Yang kedua, harus fleksibel. Contohnya fleksibel, apabila suatu saat kamu dapat nilai yang jelek, kamu fleksibel. Yang tadinya kamu belajar 2 jam, buat 4 jam. Jadi kekalahan atau nilai jelek itu bukan akhir dari semuanya, tapi introspeksi bahwa kamu harus lebih lagi. Selanjutnya, meraih mimpi yang besar tidak bisa kamu lakukan sendiri. Saya ulangi, untuk meraih mimpi yang besar tidak bisa kamu lakukan sendiri, harus bersama-sama oleh syarat banyak. Maka kamu membuat network, buat jaring. Jadi kalau kamu sekarang duduk di sini, kamu tidak punya nomor HP semuanya, tidak punya tahu nomor alamat email semuanya, alamat email dosen-dosen, guru-guru, berarti kamu belum siap untuk meraih mimpi yang tinggi. Jadikan semua yang ada adalah aksesmu, jaringmu, networkmu, siapapun juga. Tempat kamu bertanya, tempat kamu diskusi, ayo cekat sehewa ya, assalamualaikum, apa-apa. Tapi itu dipelihara semuanya. Karena suatu saat mimpi yang besar itu pasti kamu perlu konsultasi. Sekarang kamu termasuk mahasiswa yang akan datang mungkin jadi apa? Bertanya, karena sebagai pemilik rumah sakit itu bukan hanya sebagai dokter spesialis, manajemen juga dan lain sebagainya. Network. Yang kedua, kamu harus belajar bukan 1 materi.
Kalau kamu sekarang mahasiswa A, temenmu B, C, D, F, kamu dulu belajar sama dia juga. Kalau perlu mengerjakan PR sama-sama juga. Memperkaya pengetahuan yang ada pada dirimu setiap saat. Laptop lengkapi semuanya ilmu yang ada. Jangan puas dengan ilmu yang kamu pelajari hanya kecil ini. Selanjutnya, lakukan semua dengan do by heart, dengan hati. Contohnya, kalau mau bulan puasa libur nggak? Ya? 10 hari terakhir kamu libur, tapi ada dosennya usir, dikasih kerjaan yang sangat banyak. Itu namanya berpikiran negatif. Karena saya bilang dosennya usir, tapi dosen yang memberikan pekerjaan yang banyak adalah dosen yang punya atensi. Dengan harapan harusnya kamu alhamdulillah dalam kondisi kita libur dapat PR yang banyak, sehingga saya punya waktu untuk cari referensi yang ada, saya punya waktu mengerjakan. Bukan dosen ini usir. Itu berpikiran negatif. Jadi harus berpikiran positif dan lakukan semuanya dengan hati. Ada teman yang tidak tolong, alhamdulillah dia mengakui saya sebagai teman dan dia mengakui saya bisa membantu dia. Siapapun teman. Ada orang yang tidak tahu, datangin. Apa yang kamu tidak tahu? Ayo kita kerjakan sama-sama, kita belajar. Dan kurang apapun juga, lakukan biasakan dengan do by heart. Selanjutnya, tancapkan di meja belajar bahwa orang yang menjadi panutan mimpi. Kalau pemilik rumah sakit terbesar, rumah sakit mana juga, ada gambarnya, saya akan seperti dia. Begitu belajar, saya harus seperti dia. Kalau yang tadi pengusaha harus jadi presiden, tanamkan presiden yang Pak Firut taruh di situ, sehingga setiap saat otakmu itu dicas, karena otak itu ibarat komputer. Kalau nggak diisi konten-konten yang nggak bisa di enter, yang akan keluar. Maaf, saya akan sedikit membuktikan. Prof. Hamid, mohon maaf. Sekarang berapa, Prof? 65. Dulu sekolah SD atau TK pertama kali? SD ya. Apa kira-kira yang diingat, paling diingat untuk SD? Mengenai ya. Gurunya sama tidak punya? Ya, sama itu. Pak Nawawi kasih cukup. Umur berapa waktu itu? 6 tahun. Bayangkan umur 6 tahun, sekarang 65. Berarti 59 tahun memori ada di otaknya tidak hilang. Tidak hilang. Ada. Kalau saya tanya lagi, bisa lagi. Lancar nyatakannya, nemani guru, Pak Nauli, tidak hilang. Jadi kalau saya bilang, sekarang itu Prof. Habis hanya sekedar profesor, seharusnya lebih lagi. Kalau Pak Tatia sebagai Menteri Sosial, harusnya lebih lagi. Karena yang dia miliki maksimal, yang dia keluarkan ya 60% maksimal. Bagaimana mengeluarkannya? Tadi dikatakan mengeluarkan tulus. Jadi ketulusan itulah yang membuat apa yang dari otak itu bisa keluar. Masih ada waktu saya guru bisa. Jadi sekedar contoh saja. Ada 3 orang yang satunya
sekali, yang satunya bodoh. Jadi bodoh sekali. Mereka sekolah, yang pintar nomor 1, yang paling bodoh hampir tidak lulus. Karena orang yang kaya ini mengerjakan mereka sepanjang kerja. Tentunya yang pintar membawahi yang bodoh. Setelah beberapa waktu kemudian, tiba-tiba dia manggil yang pintar tadi. Kamu akan dipimpin oleh yang bodoh ini. Kok begitu? Ya udah gini sekarang. Perusahaan kita ini akan kerjasama dengan Jepang, akan datang ke Jepang. Depan itu ada semangka, ini suka sekali semangka. Tolong kamu carikan yang pintar keluar. Dalam lama sudah dia datang. Di sini semangka ada depan kursi, ada semangka. Harganya kalau beli satuan 90 per kilogram, kalau banyak 80. Dipanggillah yang bodoh tadi. Jelaskan pertanyaan yang sama, yang bodoh pergi. Agak lama, setelah dia keluar, dijelaskan yang depan sama, tempat lain yang sama lagi, ada yang baru datang, begini, ada yang ini, ada yang bagus, lengkap sekali. Lalu ditanya sama bosnya, temannya yang kaya, kenapa kurang begitu lengkap? Tadi bos bilang bahwa ada tamu Jepang. Saya harus mencarikan agar tamu Jepang itu senang dan tentunya bermanfaat bagi perusahaan saya, perusahaan kita semuanya bisa, dan kita juga ikut menikmatinya. Sedangkan yang paling pintar dia cepat-cepatan tunjukkan sama bosnya, ini loh gaya Pak, ini loh gaya Pak. Maka akhirnya yang pintar mengatakan ya saya mau. Saya mengatakan bahwa apabila anak-anakku mendapat apapun juga tugas, tanamkan dalam otakmu. Saya harus berbuat yang terbaik. Bukan cuma mimpi dia, tapi berani mengeksekusi apapun risikonya. Karena perbuatan baik biasanya penuh dengan resiko. Dilandasi tulus dan ikhlas. Yang terakhir, setiap menjelang tidur, kamu harus mengevaluasi, sudahkah aku berdoa dengan doa yang sama, dengan lebih yakin lagi? Sudahkah aku optimis? Sudahkah aku melakukan hal-hal yang ini? Kalau belum catat, besok harus lakukan. Kemudian sudahkah hari ini aku bertambah teman, bertambah jadi? Sudahkah aku tambah pengetahuan? Sudahkah aku melakukan dengan hati? Kalau belum catat, besok harus aku lakukan. Apabila ini kamu lakukan tiap hari dan terus menerus, insya Allah suatu saat saya akan datang ketemu Ibu Presiden. Ingat nggak dulu saya pernah ke sini? Kalau lupa ya apa-apa lah, yang penting aku punya kebahagiaan. Ya kan? Suatu saat saya datang, ada pembangunan rumah sakit diresmikan oleh Presiden. Saya datang, ternyata oh yang punya dulu pernah di sini. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya, dan apa yang menjadi impian baik Ibu Puasha dengan seluruh sivitas akademika dan tentunya adik-adik sekalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan bersama-sama semoga pendiri Bu Rahmah dan lain-lain sebagainya yang bekerja di sini hingga sampai saat ini ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya bangga dan bersyukur bisa di sini walaupun hanya sebentar melihat kehebatan tempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita saksikan kembali penampilan musik kolaborasi dari Santri Dinia Putri Padang Panjang. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio berada di sini di tempat yang sangat bersejarah, di mana seorang gadis yang sangat belia bernama Rahmah El Yurfiah bukan hanya seorang gadis, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama, seorang gadis tetapi seorang wanita tetapi luar biasa yang mendirikan PKR adalah seorang wanita. Mungkin satu-satunya di seluruh Indonesia. Saya sebagai Panglima TNI pun baru tahu bahwa lahirnya PKR di sini ada dari seorang wanita, Rahmah El Yurfiah. Selanjutnya, dari sejarah yang saya tahu, bertempur menyelesaikan masalah menggunakan strategi otak yang sangat luar biasa. Ketika Rahmah ini mendengar ada seorang putri diculik oleh Jepang yang akan dijadikan pelacur di Sumatera Utara, maka dia ajak beberapa pasukannya, santrinya, untuk membebaskan. Tetapi membebaskannya dengan cara menculik istri komandan pasukannya dan bernegosiasi. Bukan cuma itu, mendirikan sebuah sekolah yang sangat luar biasa dengan pedoman, dengan mental, dengan iman, mendidik untuk menjadi pelindung bangsa. Ini sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahwa seorang Rahmah ini menekan Al-Azhar di Kairo dengan mengirimkan santri ke sana untuk kuliah. Padahal di Kairo, di Al-Azhar belum ada, sudah hampir 100 tahun belum ada mahasiswi di sana. Tetapi setelah dikirimkan, dibuatlah cepat-cepat. Ini sangat luar biasa. Jadi wanita-wanita yang sekolah di Kairo, harusnya di Al-Azhar, berterima kasih kepada seorang sosok Rahmah yang sangat luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, tidak semua orang membuat sesuatu tapi bisa dilestarikan lebih maju. Seorang Rahmah ini bisa membuat sekolah yang berkembang terus dan bisa mendidik orang-orang yang sangat luar biasa. Komentarnya satu, semoga Rahmah-Rahmah ini muncul di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Ali Asgaf. Saya ingin menyampaikan betapa kagumnya saya dan betapa bangganya saya tiba berkunjung di pesantren Diniyah Putri Padang Panjang ini. Kenapa saya katakan demikian? Dengan tadi disuguhkan tayangan yang menceritakan tentang sejak 1923 dengan pendiri Ibu Rahmah yang luar biasa, pahlawan Indonesia. Ya, artinya perjuangannya itu perjuangan seorang perempuan, dan bisa dibayangkan, saya sendiri kaget gitu ya. Tahun 1923 sudah ada yang memikirkan tentang perempuan Indonesia. Ini yang membuat saya, sebelum kita bicara tentang Kartini, sebelum kita bicara tentang yang lain, beliau sudah mendirikan pesantren Diniyah Putri Padang Panjang ini. Dan saya lihat tadi bertemu dengan murid-muridnya yang begitu bergairah, ya, artinya termotivasi. Ya. Jadi saya yang sudah keliling dunia, saya datang ke tempat ini dengan penuh kekaguman. Bayangkan seorang Ibu Rahmah almarhumah ya, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di saat itu dari Universitas Al-Azhar. Dan ini bagaimana mungkin masyarakat Indonesia belum mengenal sosok Ibu Rahmah. Jadi buat saya penting sekali kita membuka wawasan bahwa Indonesia ini perempuannya sudah maju, bukan baru, bukan karena ini setelah Hari Ibu, dan seorang sosok pejuang yang sangat membanggakan, diakui dunia, artinya mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar, itu universitas tertua di dunia. Ini yang membuat saya sangat terkagum-kagum. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah, saya hari ini berada di tempat ini dan berkunjung, bertemu bersama semua, ya, baik itu pemimpin maupun akademisi dari pesantren Diniyah, juga murid-muridnya. Saya doakan semoga ini terus berjaya, ya, mencetak kader-kader yang
sama seperti pendiri, bahkan lebih, menyebar di seluruh dunia, memegang bendera Indonesia. Saya Indonesia, saya muslimah, dan saya berjaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.